Oke, sekarang aku mau bahas tentang tugas kalian yang kemarin ya, yang kepotong itu, yang ngurutin tiga variabel, tiga bilangan dalam tiga variabel misalnya. Nah, tapi sebelum itu aku mau kasih tahu dulu tentang bagaimana sih cara ini, basicnya ya, nukar isi antara dua variabel. Jadi misalnya gini, ini anggap kelas 1. Nah, anggap si gelas 1 ini itu adalah sebuah variabel. Terus ini gelas 2. Gelas 2 ini. Jadi ada dua variabel di sini. Misalnya nih, aku isi nilai di sini. Si 3 misalnya. Nah, di kelas 2 ini aku isiin nilai 5. Nah, kira-kira gimana sih caranya nuker 5 yang ada di kelas 2 ini pindahin ke kelas 1, dan 3 yang ada di kelas 1 ini pindahin ke kelas 2. Nah, kalau dalam algoritma itu ada satu cara yang namanya kita pakai variabel ketiga, variabel sementara gitu. Jadi caranya itu, pertama kita bikin lagi satu variabel lagi. Terus variabel yang baru ini kita namai kelas temp misalnya. Nah, gimana cara nukarnya? Salah satu dari nilai ini ya, misalnya di kelas 1 ini 3 ini kita isiin ke kelas temp ini. 3 ini kita isiin ke kelas temp ini simulasinya. Terus 5 kita masukin ke kelas 1. Nah, kelas 2 kosong kan, tapi ada kelas temp. Nah, 3 yang di kelas temp ini masukin ke kelas 2. Nah, ketukar kan nilainya. Itu tadi simulasinya. Sekarang kalau di flowchart caranya kayak gini ya. Kita declare dulu. Saya sini kelas temp. Declare lagi kelas 1. Declare lagi kelas 2. Nah, terus setelah di declare kita input, misalnya input kelas 1, output kelas 2. Nah, sekarang gimana sih cara tukarnya nanti setelah di input? Kayak tadi ya, bisa kayak gini nih. Gelas 1 ini, gelas temp ini kita isiin nilai dari gelas 1 kayak gini kan. Nah, berarti di sini kita assign itu isi nilai. Jadi kelas temp kita isiin nilai dari kelas 1. Nice. Terus sudah itu apa, kelas 1 diisiin nilai dari kelas 2 kayak gini. Berarti kelas 2 di sini assign lagi kelas 2, kita isiin nilai dari kelas 1. Nah, setelah itu, nah ini kan kalau sampai di sini ya, sampai di kelas 2 sama dengan kelas 1 ini, saat ini berarti nilainya kelas 1 itu ada 5 dan nilai kelas 2 itu ada 5. Nah, itu kan tadi hasil akhirnya kita pengen di kelas 2 itu diisi dengan 3. Maka dari itu selanjutnya lagi dari 2 ini kita isi nilai dari kelas temp yang kita simpan tadi sini. Jadi assign kelas 1 ya,
Oh maaf sini salah, berarti sini tadi gelas 1 harusnya gelas 1 gelas 2. Nah di sini gelas 2 gelas temp. Nah terus kita outputin gelas 1 gelas 2. Nah berarti outputnya gelas 1 gelas 2 kan, inputnya gelas 1 gelas 2, berarti harusnya ketukar ini. Saya tadi apa deh, misal 2 1, harusnya 1 2 outputnya. Oke, udah bener kan? Coba lagi 3 5 5 3. Oke, udah ketukar. Nah sekarang gimana kalau ada 3? Anggap saat ini ada 3 gelas. Nah, ini sudah ada 4 variabel. Nah, misalnya nih sini 1, sini 2, sini 3. Nah, anggaplah kayak gini kan, kita pengen hasil akhirnya, tapi jika diacak kayak gini jadinya misalnya gini aja deh. Iya, gini aja 2 1 3, kita pengennya terurut 1 2 3 gitu kan. Nah gimana caranya, algoritma apa yang bisa kita terapkan supaya dia bisa ngurut? Jadi cara pertama itu kita bandingin dulu yang pertama ini, gelas 1 dan gelas 2. Kita cek apakah gelas 1 lebih dari gelas 2. Jika iya, tukarnya pakai apa? Kayak tadi yang swap itu. Jadi tukarnya itu kayak gini, dua di sini, terus satunya di sini masuk, duanya di sini. Nah terurut kan? Coba kayak gini misalnya deh. Tiga satu dua. Nah ya ini 3 1 2. Gimana cara urutinnya? Pertama kita bandingin dulu gelas 1 dan gelas 2. Kita bandingin mana yang lebih besar. Lebih besar gelas ini kan, misalnya lebih besar gelas 1. Jika gelas 1 lebih besar, maka nilainya ditukar dengan gelas 2, gelas setelahnya. Tukarnya kayak tadi, kayak gini. Ini masuk di sini gelas 2 gelas 1, gelas tab, kasih nilainya ke gelas 2. Nah setelah itu dicek lagi, sudah ya gelas 1 gelas 2. Nah selanjutnya dicek lagi, apakah gelas 2 lebih besar dari gelas 3? Iya, kalau iya apa? Tukar lagi kayak gini, kayak gini, dan kayak gini. Nah udah besar, udah bener kan, udah terurut lagi. Sekarang bagaimana caranya kalau kita implementasiin di flowchart? Kita hapus dulu. Oh ya, nggak usah di sini deh, ini aja dihapus. Ini tambahi 1 variabel lagi, gelas 3 terus input gelas 3 juga. Nah outputnya gelas 3 juga deh, gelas 3. Nice. Nah itu tadi gimana sih urutannya? 3 1 2. Nah pertama kita bandingin dulu gelas 1 dan gelas 2. Bandinginnya pakai apa? Kalau di flowchart bandinginnya pakai ini, if gelas 1 lebih besar sama dengan gelas 2. Kenapa harus pakai lebih besar dari sama dengan? Itu kalau misalnya sama,
jadi ditukar aja gak masalah kan. Jadi mending lebih besar dari sama dengan. Tapi kalau cuma lebih besar doang, nanti nilainya sama dengan malah gak ditukar atau gak ditukar sama sekali. Pokoknya gak masalah sih sebenarnya. Cuman best practice-nya itu pakai lebih besar dari sama dengan kayak gini. Nah, jika gelas 1 lebih besar dari gelas 2, tukarnya kayak tadi. Pertama itu assign dulu ya, gelas temp diisi dengan gelas 1 ya, gelas 1 temp diisi gelas 1. Terus gelas 2 gelas 1 diisi dari gelas 2. Di sini assign lagi gelas 1 diisiin dari gelas 2. Nah, dari sini dari gelas 2 diisi dari gelas temp. Assign lagi gelas 2 diisi dari gelas temp. Nah, udah ketukar. Kalau enggak gimana? Kalau enggak ya gak apa-apa. Jadi besar kayak gini nih. Gelas 1 apakah lebih besar dari gelas 2? True or false? Kalau true ya udah biarin gitu aja dulu. Jadi false-nya dikosongin aja di sini nanti. True-nya ada. Nah, selanjutnya setelah dicek apakah gelas 1 lebih besar dari gelas 2, kita cek lagi gelas 2 dan gelas 3. Di sini aja ya, bisa sih. Nah, di sini dicek lagi apakah gelas 2 lebih besar sama dengan gelas 3. Jika iya, apa yang terjadi? Tukarnya kayak tadi. Ini masuk sini dan sini. Nah, gimana tuh? Di sini copy paste aja deh supaya cepat. Paste. Nah, gelas temp sama dengan gelas 2 di sini. Gelas 2, terus gelas 2 itu diisi dari gelas 3. Gelas 3 diisi dari gelas 2. Gelas temp. Nah, di outputin nanti akan hasilkan ini 1, 2, 3. Tadi gimana kalau misalnya 3, 1, 2 ya? 3, 1, 2. Ekspektasinya setelah dijalankan maka akan terurut 1, 2, 3. Oke, kita jalankan coba. Misalnya nih 3, 1, 2. Oke, udah terurut kan 1, 2, 3. Nah, tadi apalagi nih yang 1, 3, 2 misalnya. Kita jalanin 1, 3, 2. Oke, udah terurut lagi 1, 2, 3. Nah, sekarang kalau misalnya kayak gini 3, nah 2, 3, 1. Kira-kira gimana hasilnya? Coba ya jalanin 2, 3, 1. Nah, ada error kan? 2, 1, 3. Kenapa itu? Karena kita cuma membandingin 2 kali. Kita bandingin ini dan ini, itu nuker, dan kita bandingin ini dan ini. Maaf, begini ya tadi pertama. Nah, kita bandingin ini dan ini, gak nuker kan karena lebih kecil di sini. Terus kita bandingin ini dan ini lagi, nuker. Udah gitu doang, nggak ada lagi kan. Hasil akhirnya gini. Gimana solusinya? Ya kita ulang lagi yang step pertama tadi tuh, yang bandingin gelas 1 dan gelas 2 apakah lebih besar atau enggak. Caranya di flowchart kita copy paste aja bagian sini, copy, terus di sini klik kanan paste.
Gini, coba jalanin deh. Berapa tadi? 2 3 1 2 3 1. Oke, udah terurutan. Ini